Panen raya Om. Oke. Mudah-mudahan dengan sistem ini petani bisa lebih sejahtera. Hasil panennya juga kita beli, jadi ada kepastian pemasukan juga bagi petani. Kalau dihitung secara untung dan rugi, kita sama-sama tahu bahwa petani padi itu minim sekali margin yang bisa didapat pemirsa. Tapi mereka itu mau menanam padi hanya karena habit atau kebiasaan petani di Indonesia, apalagi yang masih tinggal di daerah pedesaan, itu mereka merasa tenang hidupnya ketika mereka tuh punya beras di rumah. Di kesempatan video spesial kali ini ada harapan baru bagi petani padi. Saya sekarang berada di sebuah tempat di mana ini hamparannya sekitar 40 hektar. Kemudian di sini sistem pertaniannya itu sudah maju. Jadi di sini petani tidak lagi menghambur-hamburkan pupuk. Dengan teknologi ini bisa mengetahui apakah lahan di sini kekurangan pupuk atau kelebihan pupuk. Itu yang pertama pemirsa. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah keren adalah jaminan harga panen mereka. Mudah-mudahan dengan sistem ini petani bisa lebih sejahtera. Bagaimana sistemnya, bagaimana cara kerjanya, ikuti video ini sampai selesai pemirsa. DFE itu Digital Food Ecosystem ya Mas, itu inisiasi dari Telkomsel dan Indico gitu ya, untuk memajukan pertanian di Indonesia melalui teknologi pertanian presisi dan juga digital contract farming. Sebelum kita mulai masa tanam itu biasanya Mas, kita cek dulu unsur hara di dalam tanah gitu ya. Mulai dari pH-nya atau tingkat keasaman tanah, kadar air, NPK gitu ya, dan juga electrical conductivity di dalam tanah gitu. Nah, kita menggunakan alat seperti ini Mas. Kita bisa dapat hasil NPK-nya, N sekian, PK sekian, dan pH-nya gitu ya. Jadi setelah kita dapat datanya, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya seperti ini. Kelembaban tanahnya sekian, oh masih masuk ke kondisi ideal. Misalnya pH tanahnya 9, itu ketinggian, tandanya di atas ambang, seperti itu. Kadar nitrogen di bawah ambang, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kita lanjut lagi ke rekomendasi pupuk, Mas. Gitu. Jadi kan dari sini bisa tahu, oh ini kebutuhan tanahnya misalnya terlalu asam atau terlalu basah, itu gimana, kurang NPK harus gimana, itu nanti ada agronomis kita juga, kita keluarkan rumus untuk jadi treatmentnya, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi untuk proses budidaya, penghematan biaya dan juga waktu, kita menggunakan drone untuk proses penyemprotan pupuk dan pestisida. Dan itu sudah terbukti kita bisa hemat kos sampai 50% lah. Contoh langsung Mas ya, kemarin kita ngambil rata-rata ubinan gitu ya, antara lahan yang menggunakan kontrak farming kita dan pertanian presisi dengan yang tidak, itu kita lah hasilnya lebih tinggi 7,99% secara panennya gitu sih. Kalau dibandingkan dengan proses yang sebelumnya lagi di tahun lalu gitu yang kita lakukan eksperimen di Prambanan Sleman, itu hasilnya bisa lebih, yieldnya lebih tinggi sekitar 20% Mas dari biasanya, dan juga penghematan kos sampai 50% itu. Yang terakhir itu kita ada platformnya Mas, cukup buka di website kita, website ini my.dfe.farm. Teman-teman itu bisa mendapatkan alur budidaya nih, jadi kayak kita kasih panduannya, pembersihan lahan dulu, pengecekan tanah, IoT dan seterusnya, dan kita bisa isi. Ini membantu juga pencatatan di sisi petani ya Pak, jadi bisa tahu tuh biayanya keluarnya berapa, seperti itu contoh ya, kurang lebih seperti itu, dosisnya berapa gitu. Dan nanti setelah data ini lengkap, mereka bisa mendapatkan dashboard tuh, jadi kelihatan juga nih dashboardnya, oh saya biayanya sampai sekarang ini, sekarang saya di HST berapa, kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Nah ini ada satu lagi, kalau misalnya mereka nggak pakai IoT ya, tapi mau langsung pakai platform gitu, pengen tahu rekomendasi pupuknya seperti apa, rekomendasi pupuknya itu bisa didapatkan langsung dari sini walaupun dia nggak pakai ini, cuman ini pendekatannya masih pendekatan dari berdasarkan buku padi ya Pak, buku padi general. Jadi misalnya masukin nama daerahnya, kecamatannya, itu bisa keluar rekomendasi pupuknya. Contoh. Misalnya varietas apa aja gitu Pak ya, contoh ya. Provinsinya Jawa Tengah, kita di sini ya. Kabupaten kita Wonogiri, kecamatan kita Selogiri, betul? Selogiri ini, Selogiri ya. Kita cari, nah ini langsung keluar rekomendasi pupuknya. Ini pupuk tunggal sekian, NPK, kalau mau pakai NPK sekian, dosisnya. Jadi dosisnya juga akurat dan presisi gitu loh.
ini ya secara kualitas berasnya gitu ya, patahannya, bulirnya, semuanya warnanya itu lebih bagus sih Mas ya. Ya kita presisi jadi nggak kelebihan pupuk juga gitu kan. Dan ini juga bisa di scan nih Mas. Ini bisa kita scan, jadi kalau untuk para pembeli yang tahu, kita bisa kasih data traceability. Traceability itu apa? Ini ketika kita scan, ini kan Gajah Mungkur beras premium, ini keluar nih Gajah Mungkur beras premium. Ketahuan masa pembibitannya kapan, pindah tanam kapan, panen kapan, indeks glikemiknya gimana, lokasi lahannya ada di mana, kapan dipupuknya, metode pemupukannya, kapan di pestisidanya jenis apa juga ketahuan. Kurang lebih itu sih Mas. Dan terakhir yang paling utama adalah setelah ini semua beres, kita lock dengan kontrak farming. Jadi petani yang menggunakan metode kita, hasil panennya kita beli gitu dengan harga yang terbaik gitu sih. Jadi juga sama semuanya untung lah Mas gitu. Berarti misal ada petani tertarik, sistemnya seperti apa Mas? Caranya ada dua Mas. Yang pertama, petani itu bisa langsung kontak ke kita ya. Tinggal buka website kita, Telkomsel DFE atau dfe.farm gitu ya. Bisa WhatsApp ke kita langsung untuk ajak kerjasama. Atau ya cara kedua, langsung download aplikasinya, langsung chat ke kita gitu sih Mas. Dan kontak ke kita, kurang lebih seperti itu. Sektor itu kan ya juga enak loh Mas. Kalau bergabung itu kan gini, setiap tanam itu kan dicek pH-nya dari pihak Indigo, itu menurunkan tim-tim khusus untuk pengecekan pH tanah, apa keasaman tanah itu. Jadi nanti kalau dicek bilangnya pupuknya kurang apa, harus dibuang pupuk apa, tidak digunakan dulu gitu loh. Oh, jadi pas. Iya, nanti pas penyampaian pupuk itu iso pas tepat itu. Jadi nggak mubadir. Iya, Dulu sebelum dicek-cek alat mungkin sesama petani ngawur, lomba-lombaan banyak-banyakan pupuk. Nah di wilayah Selogiri ini pemupukan paling ugal-ugalan, bahasanya paling banyak sendiri loh. Pupuk Ponska itu hampir 36 ton kok sekali musim tanam itu kok. Ya sekarang cuma dapat 15 ton apa berapa itu, cuma separuhnya. Tapi hasilnya ya sama, malah rentan penyakit akhirnya. Ya yang kebanyakan kimia itu akhirnya rentan penyakit. Tanamannya akan gasak, daunnya gosong, itu parinya masih hijau. Jadi nanti buahnya cuma separuh yang ada isinya itu. Nah dengan hadirnya Indigo ini, sedikit-sedikit pupuk organiknya dimainkan di musim tanam itu. Jadi nanti kan lahannya bisa netralisasi, jadi bahan tanahnya enggak bangkak gitu loh Mas bahasanya. Madet. Iya, madet. Kalau kebanyakan pupuk kimianya. Jadi kan lama-lama akhirnya tanaman enggak ada pupuk kimia, enggak bisa hidup. Sulit untuk bertumbuh anunya. Sistem kerjasama Indigo ini per tahun atau gimana Pak? Satu musim tanam, 1 MT. Setiap musim tanam itu menjalin kerjasama. Jadi sampai panen udah kerjasama, udah selesai kontraknya kan. Nanti MT berikutnya baru tanda tangan kontrak lagi, berikutnya berkesinambungan terus gitu. Sistemnya kan gitu. Berarti kalau sistem gitu memperkecil kemungkinan monopoli harga ya Pak ya? Iya, kemungkinan besar bisa. Masalah setiap musim itu kan nanti yang menentukan harga itu permintaan dari ketua gabotan atau petani. Mau minta harga kisaran berapa, umpamanya kalau pengen 6.000 lah, 6.000 kan nanti dipertimbangkan pihak Indigo dulu. Kira-kira udah terlalu mahal atau udah masuk kisaran harga tahun berikut waktu panen gitu. Dan itu pun kalau misal petani, wah kontraknya murah pas mau tanam, nggak ikut tanda tangan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak dipaksa atau nggak ditentukan. Kontraknya itu dari penjualan, yang kedua kan sama pemberian pupuk di awal itu, tapi nanti dipotong waktu hasil pas waktu panen. Harga pupuk di total berapa, kisaran harga berapa, nanti dijumlah sekian-sekian, bayarnya nanti dipotongkan pas waktu panen itu dengan nominal harga pupuk yang diberikan itu.
Berarti nek misalnya pas nggak punya uang bisa nanam tetap ya Pak? Iya, bisa nanam. Pembajakan lahan di sini malahan kekurangan lahan alat-alat itu loh Mas. Sementara ini jonder masih jonder lokal sama jonder lanjon. Jonder Jonder untuk traktor. traktor besar itu loh seperti rotari itu loh. Nah, kombi ini di sini Gapotan punya bantuan satu, itu kombinya Gunung Biru itu yang dari Bapak Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. Matur nuwun Pak Bupati. Ya, terima kasih Bapak Bupati yang telah membantu kelompok tani kami, Gapotan kami berupa kombi besar. Besok Gunung dikasih Biru. lagi. Besok dikasih lagi kombi Bimo ya Bapak. Sama jondernya satu lagi Ini biar besok- bisa mensejahterakan petani-petani di Desa Pule sini. Amin. Amin.